Arka diperlakukan tidak hormat oleh Mbak Lani dan beberapa pegawai lainnya. Ia diledek, disebut pengemis, bahkan hampir dipaksa keluar. Namaku Arka. Bukan nama besar seperti yang orang-orang kira, tapi di balik nama kecil ini, ada kisah hidup yang mungkin takkan pernah mereka tebak. Aku lahir dari keluarga yang berada. Tapi entah mengapa, jalan hidupku memilih jalur yang berbeda jalur rakyat kecil. Ayahku, Pak Joko, adalah pemilik beberapa showroom mobil ternama di Indonesia. Namun aku lebih suka menyamar, hidup sederhana, bahkan terkadang seperti pengemis. Untuk melihat bagaimana dunia nyata bekerja, bagaimana manusia memperlakukan sesama. Hanya karena penampilan luar, aku tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota Depok, dekat pasar tradisional. Rumah itu tidak besar, hanya 2 kamar, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan, dan dapur sempit yang sudah mulai lapuk catnya. Tapi di sanalah aku menemukan kedamaian. Di sanalah aku bisa menjadi diriku yang asli, bukan anak bos, bukan putra pengusaha kaya. Hanya Arka, lelaki biasa yang ingin tahu apakah masih ada harga diri di tengah hiruk-pikuk kesombongan duniawi. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun pukul 5 pagi. Udara dingin menyusup masuk lewat celah kayu jendela yang rusak. Aku mandi cepat, gosok gigi, lalu memakai baju lusuh yang sudah bolong di sana-sini. Bukan karena tidak punya uang beli baju baru, tapi inilah cara aku membuktikan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada apa yang ia kenakan. Aku sarapan nasi putih dengan sedikit sambal dan telur rebus. Sederhana, tapi cukup. Setelah itu, aku ambil karung goni tua dari pojok kamar. Di dalamnya, tersimpan uang tunai miliaran rupiah, uang yang aku ambil dari brankas ayahku seminggu lalu. Bukan pencurian, tapi uji coba moral. Aku ingin tahu, apakah uang bisa membuatku dihormati jika dibawa oleh tubuh yang tampak miskin? Aku berjalan kaki menuju halte bus. Jalanan belum ramai, hanya suara anjing liar yang sesekali menggonggong dan lengklengka kasual pejalan kaki, seperti diriku. Aku naik bus umum, duduk di kursi paling belakang. Beberapa orang memandangku dengan tatapan curiga. Ada ibu-ibu yang menjauhi tempat dudukku. Ada anak muda yang mencibir pelan saat melihat bajuku. Aku tersenyum dalam diam. Mereka tidak tahu siapa, dan itulah yang ingin aku lihat hari ini. Bus berhenti di depan salah satu showroom mobil terbesar di Jakarta Selatan. Showroom Fortuner, tempat ayahku memiliki saham mayoritas. Aku turun, merogoh sakuku, lalu melangkah mantap menuju pintu kaca besar yang berkilauan refleksi sinar matahari pagi. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit. Pintu otomatis terbuka. Dinginnya AC menyergap tubuhku yang basah. Karena keringat, lantai keramik mengkilap, memantulkan bayangan wajahku yang kusam dan berdebu. Di sekelilingku, mobil-mobil mewah tertata rapi. Seperti patung di museum yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Seorang wanita cantik dengan seragam, abu-abu dan dasi keemasan, langsung menyambutku. Ia tersenyum, tapi senyum itu lenyap. Begitu ia melihat penampilanku, "Assalamualaikum," sapaku sopan. "Waalaikumsalam," jawabnya ragu-ragu. "Ada yang bisa saya bantu?" "Aku mau lihat Fortuner yang terbaru," kataku tanpa nada rendah diri. Wajahnya langsung berubah, matanya menyipit. Mulutnya mengecil, tangannya yang tadi siap memberi brosur, kini malah menepek-nepek roknya seolah takut kena debu dari pakaianku. "Oh, kamu cari motor ya? Showroom motor ada di seberang," katanya dengan nada sinis. Aku tersenyum lagi. "Fortuner," saya bilang tadi. Beberapa pegawai lain mulai memperhatikan. Mereka berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang melirik dengan ekspresi jijik. Kamu kerja di mana? Kamu punya uang?" tanyanya dengan nada menantang. Aku diam sejenak, melihat matanya, mengukur kadar ketidaksopanan yang dia pancarkan. "Berapa harganya?" tanyaku, mengabaikan pertanyaannya. "Ini mobil mewah, Pak. Harganya puluhan juta. Kamu beneran mau beli?" tanyanya. Kali ini disertai tawa keras. Ia menoleh ke rekan-rekannya, yang langsung ikut tertawa. "Kalau kamu punya uang, silakan saja," katanya lagi. Kali ini dengan nada mengejek. "Tapi jangan jorokin lantai showroom kami ya." Aku menurunkan karung goni dari pundakku. Kane, robek itu mengeluarkan aroma tanah dan minyak bekas. Aku buka tali simpulnya. "Di sini semua uangku," kataku tenang. Mbak Lani mendekat, mengintip isi karung. Saat melihat tumpukan uang pecahan besar, matanya membelalak. Tapi ekspresinya tetap sombong.
Uang mainan? Desis, kamu pikir kita bisa dibodohi dengan uang mainan? Tanpa aba-aba, Mbak Lani menendang karung itu. Uang berhamburan di lantai keramik. Semua orang terdiam, termasuk Mbak Lani sendiri. Uang itu nyata. Ribuan lembar pecahan 500.000 dan 100.000 berserakan di lantai. Ini uang sungguhan, kataku pelan. Dan aku akan beli Fortuner tunai. Mbak Lani mundur selangkah. Wajahnya pucat. Pegawai lain mulai panik. Tapi tak ada satupun yang membantuku mengambil uang itu. Bahkan Mbak Lani berteriak, "Keluar kamu, keluar! Jangan ganggu showroom kami!" Denggen tenang, aku mulai memunguti uangku. Satu persatu. Tanpa marah, tanpa kecewa. Malah hatiku lega. Hari ini, aku telah membuktikan sesuatu yang penting. Banyak orang yang lebih menghargai benda daripada manusia. Setelah semua uang masuk kembali ke karung, aku berdiri, menatap Mbak Lani yang kini gemetar. "Besok aku datang lagi," kataku. "Bawa teman-temanmu juga, karena besok aku bukan pembeli biasa." Aku berbalik, melangkah keluar. Langkahku mantap, meski badanku lusuh, hatiku bersih. Karena hari ini, aku bukan sekadar gembel yang masuk showroom. Aku adalah pewaris sebuah kerajaan bisnis, dan aku akan mengubah dunia ini satu persatu. Aku pulang dengan langkah tenang, tapi hati bergolak. Karung goni di punggungku terasa lebih ringan, karena uangnya sudah kumasukkan kembali setelah kekacauan tadi pagi. Jalanan Jakarta tak pernah benar-benar sepi, meski matahari belum sepenuhnya. Naik, suara klakson, dering HP pedagang asongan, dan aroma nasi uduk dari warung pinggir jalan menyambutku. Seperti biasa, aku memilih untuk tidak naik angkot atau ojek kali ini. Jalan kaki membantuku merenung. Aku ingat ekspresi wajah Mbak Lani. Saat ia melihat uangku berhamburan kejut, takut, lalu cepat-cepat bersembunyi di balik sikap sombongnya. Ia bukan hanya meremehkan penampilanku, tapi juga martabat manusia itu sendiri. Saat sampai di rumah kontrakanku, aku langsung merebahkan diri di kasur tipis yang sudah mulai menggelembung di sana-sini. Kipas angin tua di atas meja berputar pelan, mencoba menepis hawa siang yang semakin panas. Aku ambil ponselku dari saku celana, membuka media sosial, dan disitulah aku mulai menyadari bahwa hari ini belum usai begitu saja. Ada video tentangku. Judulnya, "Gembel bawa uang miliaran ke showroom." Tapi malah diusir. Video itu diambil oleh seorang pengunjung yang datang bersama istrinya. Rekaman itu menunjukkan momen ketika karungku tertendang, uangku tumpah, dan Mbak Lani menertawakan serta mengusirku. Reaksi orang-orang di sekelilingku terekam jelas, ada yang heran, ada yang jeli. Ada juga yang pura-pura tidak melihat. Video itu sudah ditonton ribuan kali dalam waktu beberapa jam. Aku gulung layar ponselku, melihat kolom komentar, isinya campur aduk. "Kasihan banget si abang, penampilan doang dilihat. Padahal dia beneran punya duit. Mbak Lani tuh emang nyebelin. Sombronya minta ampun. Kayaknya ini lelaki bukan orang sembarangan. Gak semua orang bawa uang segitu. Banyak cuma buat beli mobil." Aku tersenyum kecil. Rakyat Indonesia memang selalu peka terhadap ketidakadilan. Bahkan di tengah dunia digital yang penuh hoaks, mereka tetap bisa melihat mana yang benar-benar salah. Tapi tidak semua komentar positif. Ada juga yang sinis. "Ini pasti settingan. Siapa juga yang bawa uang miliaran di karung goni? Lihat aja nanti. Pasti nggak jadi beli Fortuner. Cuma cari sensasi." Aku diam. Aku tidak perlu menjawab. Karena besok, aku akan kembali. Bukan sebagai gembel. Bukan sebagai pembeli biasa. Tapi sebagai pewaris kerajaan bisnis ayahku. Namun, malam harinya, ada pesan masuk di WhatsAppku. Nomor Azim. Isinya singkat. "Mas Arka, saya Mas Teguh. Saya bekerja untuk Pak Joko. Bisa kita bicara?" Aku kenal Mas Teguh. Ia salah satu asisten ayahku yang paling setia. Usianya sekitar 45 tahun, mantan tentara yang kemudian menjadi kepala keamanan showroom ayahku. Aku sempat tinggal di rumahnya selama 2 minggu saat masih SD. Ketika sedang libur panjang dari sekolah internasionalku, aku balas, "Ya, Mas, besok kalau saya sudah di tempat aman." Pagi harinya, aku pergi ke sebuah kedai kopi di bilangan Lebak Bulus. Tempatnya agak terpencil, tapi ramai di pagi hari karena dekat terminal bus. Aku memesan kopi hitam manis, tanpa gula tambahan. Aku suka rasa pahitnya, seperti hidupku akhir-akhir ini pahit, tapi mengandung makna. Beberapa menit kemudian, Mas Teguh datang. Ia memakai jaket biru gelap dan celana jeans. Wajahnya tampak khawatir. "Mas Arka," katanya pelan, "Pak Joko udah lihat videonya.
Beliau marah, tapi beliau juga ingin tahu maksud Mas Arka masuk ke showroom itu. Aku menyeruput kopiku. Dingin, aku taruh cangkir itu perlahan. Aku cuma mau tes. Mas, aku mau lihat, apakah para pegawai ayahku masih punya hati nurani? Apakah mereka bisa memperlakukan semua orang dengan hormat? Tidak peduli penampilannya bagaimana, Mas Teguh mengangguk pelan. Jadi, benar itu uang asli? Iya. Semua pecahan resmi, Bi. Uang dari brankas ayah. Aku ambil seminggu lalu. Mas. Teguh menarik napas panjang. Ia memandangku dengan tatapan campur antara kagum dan prihatin. Lalu apa rencana Mas Arka selanjutnya? Aku tersenyum. Aku akan kembali ke sana, tapi bukan sebagai pembeli. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku akan ubah cara mereka memandang manusia satu persatu. Mas Teguh diam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, izinkan saya bantu. Saya bisa jadi mata-mata Mas Arka di dalam sana. Aku mengangguk. Terima kasih, Mas. Tapi kamu harus tetap rahasia. Jangan sampai mereka tahu kita saling kenal. Sayap, Mas. Setelah percakapan itu, aku pulang dengan semangat baru. Aku tahu, pertarungan belum selesai. Mbak Lani mungkin hanya puncak gunung es. Di balik sikap sombongnya, mungkin masih banyak lagi staf lain yang sama buruknya. Tapi, aku tidak dendam. Aku hanya ingin menegakkan nilai-nilai dasar manusia, hormat, rendah hati, dan integritas. Dan besok, aku akan kembali. Dengan identitas baruku, aku tidak langsung kembali ke showroom esok harinya. Aku butuh waktu untuk merencanakan segalanya dengan matang. Setiap langkah harus terukur. Setiap gerak harus punya tujuan. Ini bukan soal dendam, atau gengsi, ini tentang mengubah cara pandang orang-orang seperti Mbak Lani terhadap sesama manusia. 2. Horrible. Aku manfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan diri. Bukan hanya fisik dan penampilan, tapi juga mental. Aku tahu, saat aku datang kembali, semua mata akan tertuju padaku. Mereka akan melihat siapa sebenarnya pria lusuh yang membawa karung goni berisi uang miliaran itu. Di kontrakan sederhanaku, aku duduk di lantai kayu yang sudah mulai keropos. Di hadapanku, sebuah tas ransel hitam terbuka. Isinya bukan lagi baju kompeng camping atau celana sobek. Kali ini, ada jas biru tua, kemeja putih rapi, dasi ungu gelap, dan sepasang sepatu kulit mengilap. Semua itu aku beli dari toko online kemarin malam. Pengiriman cepat, tentu saja. Uang bukan masalah, tapi waktu adalah musuhku. Aku ambil ponselku, membuka folder foto lama. Foto masa kecilku bersama ayah, foto saat kami liburan ke Jepang, Eropa, dan bahkan kecil-kecilan ikut rapat bisnis ayahku. Aku tersenyum tipis. Aku pernah hidup dalam dunia elit, tapi hatiku selalu tertinggal di jalanan. Pagi-pagi, sekali, aku mandi. Lama. Air hangat mengalir deras, membersihkan tubuhku dari debu dan lelah 2 hari terakhir. Aku cukur jenggotku yang tebal, rapikan rambutku yang sempat memanjang. Saat aku melihat wajahku di cermin retak bekas pasar loak, aku hampir tak percaya. Ini benar-benar aku. Ya, ini aku, tapi bukan versi palsu. Ini aku yang asli, bukan lagi si pengemis pura-pura, tapi anak bos yang ingin memberi pelajaran. Saat jam menunjukkan pukul 8:15, aku sudah berdiri di depan showroom Fortuner itu lagi. Kali ini, mobil-mobil di dalamnya terasa lebih sunyi. Atau mungkin karena suasana hatiku yang lebih tenang. Aku masuk dengan langkah mantap. Pintu otomatis terbuka. Dinginnya AC menyergap. Tapi kali ini aku tak merinding. Tubuhku sudah siap, Mbak. Lani sedang berdiri di meja resepsionis. Rambutnya masih disanggul rapi. Wajahnya masih berdandan tebal. Ia sedang minum kopi dan tertawa dengan rekan-rekannya. Tapi begitu ia melihatku, matanya membelalak. Aku berjalan mendekat. Lengk, tidak keras, tapi terasa menggelegar. Aku bisa melihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia pasti mengira aku akan marahi dia, laporkan ke atasannya, atau bahkan langsung mengeluarkan surat pemecatan. Selamat pagi, sapaku sopan. Ia diam, tidak menjawab. Tangannya gemetar. Gelas kopinya nyaris tumpah. Aku menoleh ke sekeliling. Beberapa pegawai lain mulai menyadari kehadiranku. Ada yang langsung menunduk, ada yang mencoba pura-pura sibuk, tapi semuanya tahu siapa aku sekarang. Masih ingat saya? Tanyaku pelan. Mbak Lani mengangguk pelan. Kamu pikir saya cuma gembel biasa? Kamu pikir uang di karung itu main-main? Wajahnya mulai memerah. Ia menunduk. Maaf. Maaf, Pak. Aku tersenyum. Jangan panggil saya Pak, panggil saya Arka. Sama seperti 2 hari lalu. Aku melihat ke sekeliling.
Saya datang bukan untuk menghukum, saya datang untuk mengubah. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya keluar dari ruang manajer. Ia ternyata manajer showroom, Bang Roni, wajahnya khawatir. Mas Arka, katanya ragu. Apa iya saya yang kedua? Jawabku dengan senyum tipis. Bang Roni langsung membungkuk hormat. Maafkan staf saya, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, kataku. Tapi inilah saatnya mereka belajar. Belajar bahwa penampilan bukan segalanya. Bahwa uang bisa dibawa oleh siapa saja. Dan bahwa martabat manusia itu sama. Aku menoleh ke Mbak Lani. Kamu akan tetap bekerja di sini. Tapi kamu akan dipantau. 1 bulan. Kalau kamu tidak berubah, kamu tahu sendiri akibatnya. Ayai menangis sungkeman di hadapanku. Aku angkat tangannya pelan. Jangan menangis karena takut. Menangislah karena sadar. Sadar bahwa kamu pernah salah. Setelah itu, aku berjalan menuju salah satu mobil Fortuner termewah di dalam showroom. Kunci mobil itu ada di tangan Bang Roni. Ia buru-buru menyerahkan. Kunci itu padaku. Ayo test drive, kataku. Aku masuk ke dalam mobil. Interiornya wangi. Layar touchscreen menyala. Aku menyetir keliling kompleks mall, melihat-lihat bagaimana respon orang-orang di luar. Mereka melihatku dengan tatapan heran. Seorang pria tampan, rapi dan percaya diri, berkendara Fortuner terbaru. Padahal, hanya 2 hari lalu, aku adalah pria yang sama, hanya dengan penampilan berbeda. Saat kembali ke showroom, aku memanggil semua pegawai. Mulai hari ini, showroom ini akan berubah. Saya akan menjadi pemilik barunya. Ayah saya sudah menyetujui semuanya. Saya akan ubah sistem pelayanan. Saya akan adakan pelatihan etika. Dan saya akan pantau terus perilaku kalian. Aku melihat Mas Teguh dari kejauhan. Ia tersenyum samar. Ia tahu, tugasnya sebagai mata-mata telah dimulai. 1 bulan, lanjutku. Itu waktu yang saya beri. Tunjukkan pada saya bahwa kalian bisa berubah, bisa lebih manusiawi, lebih rendah hati, lebih hormat. Aku berjalan keluar, meninggalkan semua pegawai yang masih terpaku pada kata-kataku. Langit Jakarta cerah pagi itu. Burung-burung berkicau di antara suara klakson kendaraan. Aku menarik napas dalam-dalam. Perubahan telah dimulai. Setelah hari itu, hidupku tidak langsung kembali seperti biasa. Bagaimana bisa? Aku bukan hanya sekadar pria lusuh yang masuk showroom aku, sudah menjadi tokoh viral. Bukan karena sensasi atau drama murahan, tapi karena uang yang dibawa dalam. Karung goni, penampilan yang menipu, dan sikap tegas yang tak terduga. Pagi-pagi setelah aku pulang dari showroom, aku membuka ponselku dan melihat media sosial. #Gembel Fortuner mulai trending di Twitter. Di TikTok, video wawancara pedagang pasar tradisional tentang kejadian itu telah ditonton ratusan ribu kali. Bahkan di Instagram, beberapa akun komunitas mobil menyebutku sebagai misteri baru dunia otomotif. Aku membaca satu unggahan dari seorang netizen. Mbak Lani tuh emang sombong banget. Sering banget lihat dia ngecilin orang cuma karena penampilannya. Semoga ini jadi pelajaran. Dan yang lainnya. Kalau semua pengusaha kayak Mas Arka, pasti Indonesia lebih manusiawi. Hormat ke semua kalangan. Aku tersenyum membacanya. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Reputasi Mbak Lani memang rusak di mata publik. Tapi bagiku, itu bukan tujuan utama. Tujuanku adalah merubah cara pandang mereka yang masih percaya bahwa martabat seseorang ditentukan oleh baju yang dipakainya. Aku duduk di kursi plastik bekas pasar loak di depan kontrakan. Angin pagi menyapu lembut rambutku yang baru saja dirapikan semalam. Aku minum teh hangat tanpa gula, menikmati ketenangan yang jarang kudapatkan di tengah hiruk-pikuk kota besar. Ponselku bergetar. Nomor asing lagi. Tapi kali ini, suara di seberang langsung membuat senyumku mengembang. Arka, ini ayah. Suara ayahku terdengar serius, tapi juga sedikit bangga. Ayah sudah lihat videonya. Kamu hebat, tapi kamu harus siap. Showroom itu sekarang resmi atas nama kamu. Dan kamu harus benar-benar ubah budaya kerja di sana. Aku menjawab tenang. Sudah dimulai, ayah. Aku akan pastikan mereka belajar. Bukan hanya bekerja, tapi menjadi manusia yang lebih baik. Telepon berakhir dengan doa singkat dari ayahku. Aku tahu, ia bangga padaku. Bukan karena aku punya uang atau punya jabatan, tapi karena aku tetap rendah hati meski memiliki segalanya hari. Itu, aku pergi ke showroom lebih awal, pukul 7 pagi. Belum banyak pegawai yang datang. Hanya ada Bang Roni, manajer showroom, yang sudah menunggu di depan pintu. Selamat pagi, Mas Arka. Sapanya sopan. Aku mengangguk. Mulai hari ini,
Kita ubah sistem di sini. Pelatihan etika, penilaian harian, dan evaluasi bulanan. Siapkan semua dokumentasi dan undang seluruh staf. Bang Roni langsung mencatat dengan cepat. Ia tampak tegang, tapi juga antusias. 2 jam. Kemudian, semua pegawai berkumpul di ruang meeting kecil di belakang showroom. Suasana canggung. Beberapa dari mereka masih trauma. Terutama Mbak Lani, yang duduk di pojok paling belakang, kepala tertunduk. Aku berdiri di depan, dengan laptop di tangan. Layar proyektor menampilkan slide pertama. Hormat dan integritas. Saya tidak datang untuk menghakimi. Saya datang untuk mengajarkan ulang bagaimana kita harus memperlakukan sesama manusia. Tidak peduli penampilannya, warna kulitnya, atau dompetnya. Aku melihat ke arah Mbak Lani. Matanya berkaca-kaca. Kalian semua punya kesempatan untuk berubah. 1 bulan, setiap minggu, saya akan adakan pelatihan etika. Ada mentor dari luar, ada simulasi pelayanan pelanggan, dan ada evaluasi dari tim independen. Aku diam sejenak, lalu tambahkan, oh ya, dan Mas Teguh akan tetap ada di sini, sebagai pengawas rahasia. Beberapa orang menoleh ke arah Mas Teguh yang duduk di pojok. Ia hanya tersenyum kecil. Pelatihan dimulai esok hari. Aku ajak para pegawai untuk bertemu langsung dengan masyarakat biasa. Mereka harus makan di warung pinggir jalan, naik angkot, bahkan berbicara langsung dengan tukang becak dan pedagang asongan. Tujuannya jelas, agar mereka mengerti bahwa setiap orang yang datang ke showroom, apapun penampilannya adalah manusia yang layak dihormati. Saat sore menjelang, aku duduk sendiri di salah satu Fortuner yang sudah terjual, menunggu proses administrasi selesai. Aku menatap kaca spion. Di dalamnya, terlihat Mbak Lani sedang membersihkan meja resepsionis. Wajahnya tidak lagi sombong, malah, ia terlihat lebih rendah hati. Aku tahu. Perubahan itu butuh waktu. Tapi hurry, ini, setidaknya, langkah pertama telah dilakukan. Di luar, burung-burung berkicau riang. Langit Jakarta terlihat lebih biru dari biasanya. Sepertinya, udara di sekitarku juga ikut bersih. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang meeting showroom, sambil memandangi dokumen, rencana pelatihan etika, minggu depan. Lampu-lampu gantung menyala redup, memberikan suasana yang tenang dan hampir melek. Di luar, Jakarta masih ramai dengan suara klakson dan langkah-langkah kaki para pejalan kaki yang pulang lelah dari kerja. Aku buka laptopku, membuka folder foto lama, foto-foto masa kecilku bersama ayah dan ibu. Saat itu kami masih tinggal di rumah besar di bilangan Pondok Indah. Kolam renang, taman luas, mobil mewah terparkir rapi di garasi. Dunia yang sempurna dari perspektif orang luar. Tapi bagi saya, tidak begitu nyaman. Saat itu, aku baru berumur 8 tahun. Aku ingat betul hari itu. Ayah sedang rapat bisnis di lantai 2, dan aku sedang bosan di taman belakang. Seorang pembantu datang menghampiriku sambil membawa sepiring kue. Mas Arka lapar? Katanya ramah. Aku geleng. Aku cuma kesepian. Ia tersenyum. Kalau begitu, ayo ikut Mbak Yani. Ada anak kecil lagi main di gang belakang. Boleh main sama mereka? Aku ragu. Ibu pasti marah kalau tahu aku keluar pagar rumah. Tapi naluri anak kecil, ingin punya teman lebih kuat daripada rasa takut. Kami pergi ke geng. Di sanalah pertemuan pertama kali dengan dunia nyata dimulai. Anak-anak di sana berasal dari keluarga biasa. Ada yang bapaknya sopir taksi, ada yang ibunya penjual sayur keliling. Mereka bermain bola dengan bola plastik bekas, tertawa tanpa beban, dan saling mengejek dengan bahasa pasar yang kasar. Tapi jujur, aku malu saat itu. Aku pakai baju mahal, sepatu kulit, jam tangan dari merek ternama. Tapi mereka tetap menyambutku seperti teman biasa. Bahkan ketika mereka tahu siapa ayahku, mereka tidak berubah sikap, tetap panggil aku Arka. Bukan Mas Arka atau anak bos. Hari itu, aku pulang dengan keringat dan debu di wajah. Ibu marahi aku karena bajuku kotor, tapi ayah hanya tersenyum. Kamu senang hari ini? Tanyanya. Aku angguk. Iya ayah, aku punya teman baru. Ayah menepuk bahuku. Jangan lupa nak. Uang bisa hilang, harta bisa dicuri, tapi hati nurani dan persahabatan itu abadi. Jagalah itu. Aku tersenyum kecil mengingat kenangan itu. Betapa bijaknya ayahku, betapa sering aku mengabaikan pesan itu selama beberapa tahun terakhir saat aku sekolah di luar negeri. Saat aku tinggal di apartemen mahal, saat aku mulai merasa bahwa uang bisa menjawab semua masalah. Padahal, uang tidak bisa menjawab pertanyaan tentang martabat manusia. Aku menutup laptopku.
Lalu, langkah-langkah kakiku membawa aku ke ruang penyimpanan arsip. Di sana, ada beberapa foto lama yang dibiarkan tergeletak begitu saja di atas meja. Salah satunya adalah foto ayahku bersama staf showroom 10 tahun lalu. Di foto itu, ayahku tampak lebih muda. Rambutnya belum banyak uban. Di sekelilingnya, para pegawai tersenyum lebar. Tapi di antara mereka, ada satu wajah familiar, Mas Teguh. Aku ambil foto itu. Tatapan Mas Teguh di foto itu tegas. Seperti biasa, ia sudah lama bekerja untuk ayahku setia, disiplin, dan, seperti kata ayahku dulu, punya hati nurani yang masih utuh. Aku tersenyum. Inilah alasan mengapa aku percaya padanya. Inilah alasan mengapa aku memilihnya sebagai mata-mata rahasia di dalam showroom ini. Aku keluar dari ruang arsip dan berjalan menuju parkiran. Di sana, Fortuner hitam milikku sudah menanti. Aku membuka pintu, lalu duduk di kursi pengemudi. Aku menyalakan mesin, tapi belum langsung pergi. Aku menatap dashboard. Layar touchscreen menyala, menampilkan informasi cuaca, lokasi GPS, dan notifikasi email. Satu notifikasi menarik perhatianku. Permintaan wawancara dari media bisnis. Apakah Anda benar? Anak bos showroom Joko Motor. Aku diam sejenak. Lalu aku hapus notifikasi itu. Aku tidak ingin publik tahu identitas asliku secara resmi. Biarkan mereka tahu nanti, saat semuanya sudah benar-benar berubah. Aku keluar dari parkiran, meninggalkan showroom yang mulai sepi. Jalanan Jakarta terasa lebih ringan malam ini. Tidak terlalu macet, tidak terlalu bising. Aku memutuskan untuk pulang ke kontrakan. Tempat yang membuatku tetap rendah hati. Tempat yang membuatku tetap manusia. Dan di tengah perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari Mas Teguh. Mas Arka, Mbak Lani barusan beli makanan buat tukang parkir. Dia ngobrol lama sama dia. Sepertinya dia mulai berubah. Aku tersenyum. Bagus, ini baru awal. Perubahan butuh waktu, tapi setiap langkah kecil itu penting. Aku menyetir dengan tenang. Malam ini, Jakarta terasa lebih damai. Karena aku tahu, besok adalah hari baru. Hari di mana aku akan mulai menceritakan masa laluku pada para pegawai. Hari di mana aku akan tunjukkan bahwa aku bukan hanya pewaris bisnis, tapi juga manusia yang punya hati. Pagi itu, udara di dalam showroom terasa lebih ringan. Tidak lagi penuh ketegangan, seperti beberapa hari lalu. Aku bisa merasakan adanya perubahan kecil, tapi nyata. Para pegawai tidak lagi menyembunyikan pandangan jijik saat melihat orang. Dengan penampilan sederhana, bahkan Mbak Lani, yang dulu paling sombong, kini sudah mulai menjaga nada bicaranya. Aku datang lebih pagi dari biasanya. Masih jam 7, kurang 10 menit. Langkah-langkahku menggema di lantai keramik yang masih basah karena baru saja dipel. Aroma sabun pel dan parfum mobil baru bercampur menjadi satu. Bang Roni, manajer showroom, langsung menyambutku dengan senyum ragu-ragu. Selamat pagi, Mas Arka. Ada apa datang lebih awal? Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin pastikan semuanya berjalan lancar. Ini hari pertama saya secara resmi sebagai pemilik baru. Bang Roni mengangguk cepat. Semua dokumen sudah siap. Dan semua staf sudah tahu bahwa Anda, akan memberikan pengarahan hari ini. Aku angguk. Bagus. Saya harap mereka siap menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Setelah menemui Bang Roni, aku masuk ke ruang meeting. Semua pegawai telah berkumpul. Suara bisik-bisik masih terdengar. Beberapa saling bertanya apakah benar aku adalah anak Pak Joko, yang lain tampak cemas. Hanya sedikit yang tenang. Aku duduk di kepala meja, menatap mereka satu persatu. Aku biarkan suasana hening selama beberapa detik. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka fokus padaku. Hari ini, kataku akhirnya. Suaraku rendah tapi tegas. Saya akan menceritakan siapa saya sebenarnya. Bukan untuk membuat kalian takut, bukan juga untuk membuat kalian malu, tapi agar kalian mengerti bahwa manusia itu tidak bisa dinilai dari bajunya. Aku menatap ke arah Mbak Lani. Ia menunduk. Nama lengkap, saya Arkadewa Putra Joko. Anak tunggal dari Pak Joko, pendiri dan pemilik utama Joko Motor Group. Saya lahir di rumah besar, sekolah di sekolah elit, tinggal di apartemen mahal, tapi hidup saya tidak pernah tenang jika hanya bermain di zona nyaman. Aku berdiri, melangkah pelan di antara kursi-kursi. Saya memilih untuk menyamar, hidup seperti rakyat jelata. Bukan karena saya membenci kemewahan, tapi karena saya ingin tahu, apakah kalian masih punya hati nurani? Apakah kalian masih bisa menghormati manusia, meski ia tidak berpenampilan layaknya pembeli mobil mewah?
Aku berhenti di depan Mbak Lani. Dan sayangnya, jawaban dari sebagian besar dari kalian belum memuaskan. Mbak Lani mengangkat wajahnya. Matanya berkokok-kokokah. Saya minta maaf Mas Arka. Saya tidak tahu. Itu bukan alasan, potongku. Pelan. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal. Hormat. Aku kembali ke tempat dudukku. Saya tidak akan pecat kalian. Saya tidak akan hukum kalian. Tapi saya akan uji kalian. Selama sebulan ke depan, saya akan lihat apakah kalian bisa berubah. Apakah kalian bisa memperlakukan setiap orang, siapapun dia, dengan baik dan sopan. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Saya bukan bos yang arogan. Saya bukan anak orang kaya yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Saya hanya ingin menciptakan tempat kerja yang manusiawi. Tempat martabat seseorang tidak diukur dari dompet atau bajunya. Aku diam sejenak. Oh ya, dan Mas Teguh tetap akan ada di sini. Sebagai mata-mata saya, dia akan merekam, mendengar, bahkan menyamar sebagai pelanggan. Jadi, hati-hati, beberapa orang menoleh ke Mas Teguh yang duduk tenang di pojok ruangan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Setelah pengarahan itu, kami lanjutkan dengan sesi tanya-jawab singkat. Beberapa pegawai bertanya tentang visi dan misi baru showroom. Ada yang bertanya tentang sistem evaluasi. Dan ada juga yang bertanya tentu saja dengan nada ragu-ragu, apakah aku akan tetap bekerja di showroom atau hanya datang sesekali. Saya akan hadir hampir setiap hari, jawabku. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk belajar bersama kalian. Karena saya juga masih manusia. Saya juga masih belajar. Setelah sesi usai, semua pegawai keluar satu persatu. Tapi Mbak Lani tetap duduk di tempatnya. Ia menunggu sampai ruangan kosong, lalu berdiri perlahan dan mendekatiku. Mas Arka, aku menatapnya. Saya benar-benar menyesal. Saya tahu, saya pikir, aku angkat tangan. Kamu tidak perlu terus-terusan minta maaf. Itu hanya akan membuat kamu merasa buruk tanpa ada perubahan. Yang penting sekarang adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ia menelan ludah. Saya akan berubah. Saya janji. Aku tersenyum. Bagus. Mulailah dari hal kecil. Seperti tadi pagi, kamu beli makanan untuk tukang parkir. Itu langkah awal yang bagus. Ia mengganggak. Saya akan terus seperti itu. Kelak, begitu. Kita sama-sama belajar. Ia tersenyum samar, lalu pamit keluar. Aku melihat punggungnya menjauh. Tidak sombong lagi. Tidak angkuh lagi. Hanya seorang wanita yang sedang berusaha bangkit dari kesalahannya. Aku duduk kembali, menatap langit-langit. Ruangan, perubahan itu tidak instan. Tapi setidaknya, hari ini, aku berhasil meletakkan dasar yang kuat. Di luar, Jakarta mulai panas. Tapi di dalam sini, rasanya dingin. Dingin oleh ketenangan, oleh kejujuran, dan oleh harapan. Harapan bahwa manusia bisa berubah, dan bahwa hati nurani itu masih hidup. Hari pertama pelatihan etika dimulai pagi itu, tepat pukul 8. Di ruang meeting showroom yang sudah dipasangi spanduk, bertuliskan, pelatihan layanan berbasis humanisme. Semua pegawai berkumpul. Ada rasa cemas, ada juga rasa penasaran. Aku bisa melihatnya dari cara mereka duduk. Ada yang tegak lurus, seperti siswa yang takut guru. Ada yang bersandar santai tapi matanya waspada. Aku memilih untuk tidak datang sendirian hari ini. Aku mengundang seorang mentor eksternal bernama Pak Indra, mantan HRD senior di salah satu perusahaan otomotif ternama. Ia memiliki reputasi bagus dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan humanis. Saya bukan hanya ingin kalian menjadi lebih sopan, kataku, saat membuka sesi. Saya ingin kalian memahami bahwa setiap orang yang masuk ke sini, apapun penampilannya, punya hati, dan hati itu bisa terluka jika kita perlakukan mereka dengan buruk. Beberapa kepala mulai menunduk. Mbak Lani termasuk yang paling diam. Matanya fokus pada catatan di depannya. Tapi aku tahu ia sedang merenung. Pak Indra kemudian mengambil alih. Ia menjelaskan prinsip dasar pelayanan pelanggan yang baik. Empati, kesopanan, kesabaran, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ia memberikan simulasi kasus nyata dan meminta para pegawai untuk memainkan peran sebagai pelanggan dan staf. Salah satu simulasi yang paling menyentuh adalah saat seorang pegawai muda, Mas Rizal, diminta memerankan seorang tukang ojek yang ingin membeli mobil bekas. Ia memakai baju kompeng camping, topi lusuh, dan berbicara dengan logat pasar. Staf yang memerankan petugas layanan pelanggan awalnya ragu-ragu, bahkan beberapa kali tertawa karena situasi yang terlihat lucu. Tapi Pak Indra langsung menegur.
Ini bukan lelucon. Ini banyak sekali pembeli mobil yang datang dengan penampilan biasa, tapi punya uang lebih dari cukup. Kuncinya adalah, jangan pernah menilai dari penampilan. Mas Rizal akhirnya berhasil meyakinkan staf tersebut dengan sikapnya yang tenang dan percaya diri. Saat simulasi selesai, banyak dari peserta pelatihan yang terdiam. Beberapa tampak malu. Setelah simulasi selesai, aku naik lagi ke depan. Kita tidak sedang membuat kalian menjadi aktor atau aktris. Kita sedang mencoba membentuk kalian menjadi manusia yang lebih baik, lebih rendah hati, lebih penuh empati. Aku menatap seluruh ruangan. Saya akan adakan pelatihan ini setiap minggu, setiap Jumat pagi, dan setiap Senin pagi, saya akan keliling showroom untuk melihat apakah kalian benar-benar menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Aku tambahkan, dan ingat, Mas Teguh tetap ada di sini. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak kalian sadari. Mungkin dia pura-pura jadi pelanggan. Mungkin dia merekam suara. Mungkin dia hanya dudak-dudak di pojok, tapi mendengarkan segalanya. Jadi, hati-hati. Mereka semua menoleh ke arah Mas Teguh, yang duduk tenang di belakang. Dengan ekspresi datar, ia tersenyum tipis. Pelatihan berlangsung sampai siang. Setelah itu, semua pegawai kembali ke posisi masing-masing. Aku memperhatikan bagaimana cara mereka menyambut pelanggan yang baru datang. Lebih ramah, lebih sopan, bahkan Mbak Lani kedapatan menyapa seorang bapak tua dengan senyum yang tulus. Aku lega. Siang itu, aku duduk di salah satu Fortuner yang baru saja selesai dicuci. Aku menyalakan mesinnya, menyetel radio ke stasiun jazz favoritku. Melodi piano yang lembut mengalun, membuat suasana semakin tenang. Mas Teguh datang menghampiri. Mas Arka, hasil observasi hari ini lumayan bagus. Semua staf mulai berubah cara menyambut pelanggan. Cuma apa? Tanyaku tanpa menoleh. Mbak Lani tadi sempat menyindir pelanggan muda yang pakai jaket distro dan celana jeans bolong, katanya. Kayaknya belum pantas beli Fortuner. Aku menghela napas. Tapi setelah itu, dia langsung minta maaf. Langsung, tanpa disuruh. Aku tersenyum samar. Itu langkah kecil. Tapi setidaknya, ia mulai menyadari kesalahannya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku menatap kaca spion. Di dalamnya, terlihat showroom yang mulai hidup kembali. Bukan hanya sebagai tempat jual beli mobil, tapi sebagai tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan mulai dipupuk. Aku turun dari mobil, lalu berjalan keluar. Udara siang Jakarta panas, tapi rasanya tidak begitu menyengat hari ini. Langkah demi langkah, reformasi ini mulai terbentuk. Perlahan, tapi pasti, aku menatap langit biru, lalu berbisik dalam hati. Ayah, kamu pasti bangga. Hari itu, cuaca di Jakarta terasa lebih gerah dari biasanya. Langit mendung, tapi udara tetap panas. Di dalam showroom, AC menyala kencang, tapi rasanya masih belum cukup untuk menyejukkan hati dan pikiran. Aku sedang duduk di ruang meeting sambil memeriksa laporan mingguan hasil observasi dari Mas Teguh. Ia sudah memberiku beberapa rekaman suara, foto, dan catatan perilaku para pegawai selama sepekan terakhir. Mayoritas menunjukkan peningkatan signifikan pelayanan, lebih ramah, nada bicara lebih sopan, bahkan ada beberapa staf yang mulai aktif membantu pelanggan, yang tampak canggung atau kurang paham tentang produk. Tapi satu nama mencuri perhatianku. Lagi, Mbak Lani, Mas Teguh mencatat bahwa meskipun secara publik ia terlihat lebih baik, di balik layar, sikap lamanya masih muncul, terutama saat pelanggan datang dengan penampilan tidak sesuai ekspektasi. Aku menghela napas, lalu menutup laptopku. Aku tahu, aku harus turun langsung. Aku keluar dari ruang meeting dan melangkah ke area showroom. Matahari siang itu menyinari mobil-mobil mewah yang tertata rapi. Suara obrolan pelanggan dan staf terdengar samar-samar. Di meja resepsionis, Mbak Lani sedang sibuk dengan komputer. Wajahnya datar. Matanya fokus pada layar. Ia terlihat profesional, seperti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi aku tahu. Itu hanya topeng. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki muda masuk. Usianya mungkin baru 20-an. Rambutnya gondrong, pakai jaket jeans compang-camping, dan celana jeans ketat yang bolong di lutut. Ia melangkah ragu-ragu, memandang-mandang mobil Fortuner. Aku mundur sedikit ke sudut agar tidak terlihat. Aku ingin melihat langsung bagaimana cara Mbak Lani melayani pelanggan ini. Ia mendekati meja resepsionis. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, jawab Mbak Lani tanpa mengangkat kepala dari layar. Saya mau lihat-lihat Fortuner, Mbak.
Mbak Lani akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya menyipit, bibirnya menyeringai samar. Fortuner? Yang mana? Yang varian TRD itu. Mbak Lani menoleh ke arah mobil yang dimaksud, lalu kembali menatap pemuda itu. Kamu kerja di mana? Bertanya. Itu langsung membuat ekspresi pemuda itu berubah. Ia tersenyum kikuk. Saya, freelance mbak. Saya cuma mau test drive aja dulu. Test drive? Tanyanya dengan nada sinis. Kayak kamu bisa beli Fortuner. Pemuda itu menelan ludah. Saya punya uang kok mbak. Kalau punya uang, kenapa bajunya kayak gitu? Baju murahan. Sepatu. Lagian kalau kamu beneran punya uang, pasti naik taksi online. Bukan jalan kaki sampai sini. Aku bisa melihat pemuda itu mulai gelisah. Ia menatap Mbak Lani dengan tatapan campur antara malu dan marah. Aku hampir saja akan maju, tapi Mas Teguh lebih cepat. Ia pura-pura sedang memeriksa kondisi mobil di dekat situ. Maaf ya Mas, katanya ramah. Silakan ikut saya. Saya, temani lihat mobilnya. Pemuda itu mengangguk lega, lalu mengikuti Mas Teguh. Mbak Lani mendecih pelan. Anak alay, sok tajir. Aku tahu, itu adalah titik balik, titik di mana aku harus bertindak. Aku berjalan menuju meja resepsionis. Langkahku mantap, ekspresiku tenang, tapi tegas. Mbak Lani, ia terkejut melihatku. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat, Mas. Mas Arka, tadi itu pelanggan potensial. Bukan sampah, bukan pengemis. Dan bukan juga orang yang pantas. Diremehkan. Ia menunduk. Saya cuma bercanda, Mas. Bercanda? Atau memang begitu hatimu? Ia diam. Kamu ingat janjimu waktu itu? Kamu bilang akan berubah. Tapi ternyata, kamu hanya berubah di depan umum. Di balik layar, kamu tetap sama. Merendahkan orang lain, hanya karena penampilannya. Aku tarik napas panjang. 1 bulan waktu yang saya kasih hampir habis. Dan kamu belum cukup berubah. Ayah, mengusap air mata yang mulai jatuh. Saya minta maaf, Mas Arka. Saya benar-benar menyesal. Saya akan berusaha lebih keras. Jangan minta maaf padaku. Mintalah maaf pada dirimu sendiri, karena kamu merugikan dirimu sendiri dengan sikapmu itu. Aku tinggalkan dia sendirian. Ia terus menunduk, menangis dalam diam. Aku pergi ke tempat. Mas Teguh dan pemuda tadi sedang melihat mobil. Mas Arka, kata Mas Teguh pelan. Dia tadi sempat ngomel di belakang. Bilang kamu sok suci dan cuma cari sensasi. Tapi setelah tahu kamu ada di sini, dia langsung diam. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Saya percaya padamu. Aku menoleh ke pemuda. Maaf atas sikap tadi. Jangan biarkan pendapat orang lain merusak hari kamu. Kalau kamu benar-benar tertarik dengan Fortuner, kami akan layani kamu dengan sepenuh hati. Pemuda itu mengangguk. Terima kasih, Mas. Saya akan datang lagi besok. Aku melambaikan tangan ketika ia pergi. Setelah itu, aku kembali ke ruang meeting. Aku membuka laptopku, lalu mulai mengetik evaluasi terbaru. Mbak Lani, perilaku belum stabil, masih meremehkan pelanggan dengan penampilan tidak elit, perlu evaluasi lanjutan. Aku tahu, waktu 1 bulan hampir habis, dan jika ia tidak berubah sanggu-sangga, maka konsekuensi yang lebih besar harus ia terima. Karena di sini, di showroom ini, tidak ada tempat untuk prasangka, dan aku, Arka Dewa Putra Joko, akan memastikan itu terjadi. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Udara terasa lembab, meski belum turun hujan. Di dalam showroom, semua staf berkumpul di ruang meeting besar, yang biasanya hanya digunakan untuk rapat manajemen. Kali ini, ruangan itu menjadi tempat pengadilan etika tak resmi tapi sangat menentukan. Aku memasuki ruangan paling akhir. Semua mata langsung tertuju padaku. Ada rasa cemas, ada juga harapan. Beberapa dari mereka sudah mulai berubah. Tapi masih banyak yang takut akan konsekuensi jika evaluasi mereka tidak memenuhi standar. Aku duduk di kepala meja. Di sebelahku, Mas Teguh duduk dengan laptopnya. Ia membawa semua data hasil observasi selama sebulan terakhir rekaman suara, foto perilaku staf saat melayani pelanggan, catatan pelatihan mingguan, bahkan laporan dari beberapa pelanggan anonim, yang kami minta memberikan umpan balik. Selamat pagi, ucapku tenang, tapi tegas. Hari ini adalah hari evaluasi terakhir. Saya akan sampaikan hasil dari 1 bulan perubahan di showroom ini. Aku melihat ke sekeliling. Mataku sempat berhenti sejenak pada Mbak Lani. Ia duduk di barisan belakang, ekspresinya tegang. Tahu, ia akan jadi salah satu fokus utama hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin kalian semua mengingat sesuatu. Lanjutku. Saya bukan datang untuk membenci atau menghancurkan karier siapapun.
Saya datang untuk menegakkan nilai-nilai dasar manusia, hormat, rendah hati, dan integritas. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Jika ada yang merasa layak tetap bekerja di sini, silakan tunjukkan dengan sikapmu. Jika ada yang merasa tidak bisa berubah, maka mungkin ini adalah hari terakhirmu di sini. Ketegangan semakin terasa. Mari, kita mulai. Aku mulai menyebut nama-nama staf satu persatu. Dan aku bacakan hasil evaluasi mereka. Banyak yang mendapat pujian karena benar-benar berusaha berubah. Ada yang mulai ramah pada pelanggan dari kalangan bawah, ada yang aktif membantu rekan kerja, dan bahkan ada yang rela menemani pelanggan dari luar kota. Keliling showroom, meskipun pelanggan itu akhirnya tidak jadi membeli mobil beberapa dari. Mereka sampai meneteskan air mata haru ketika aku menyebutkan bahwa mereka layak tetap bekerja di sini. Lalu, sampailah giliran Mbak Lani. Mbak Lani, kataku pelan, 1 bulan lalu, kamu berdiri di depan saya dengan karung goni di tangan saya. Kamu menendang karung itu, menertawakan saya, menggusir saya, dan membuat saya merasa seperti sampah. Aku diam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Setelah itu, saya memberimu kesempatan. 1 bulan untuk berubah, untuk membuktikan bahwa kamu bisa lebih baik, bahwa kamu bisa menjadi manusia yang lebih manusiawi. Aku menatap matanya. Dan sayangnya, kamu gagal. Wajahnya langsung pucat. Air mata mulai menggenang. Saya lihat bagaimana kamu melayani pelanggan yang penampilannya tidak elit. Saya dengar sindiran-sindiran kecil yang kamu lontarkan. Saya lihat cara kamu menilai orang hanya dari bajunya. Aku menutup laptopku. Mas Teguh mencatat semuanya, termasuk komentar burukmu tentang saya di belakang. Katamu, saya cuma sok suci dan cari sensasi, padahal yang saya cari hanyalah keadilan. Aku berdiri. Saya tidak akan pecat kamu secara kasar. Saya akan beri kamu waktu 2 hari untuk mengembalikan atribut pekerjaanmu. Seragam, ID card, dokumen internal. Setelah itu, kamu tidak lagi bekerja di sini. Suara isak tangis Mbak Lani mulai terdengar. Tapi saya percaya, kamu masih punya masa depan. Hanya saja, kamu harus mulai dari awal. Di tempat lain, di mana kamu bisa belajar lagi arti kerendahan hati. Aku melihat ke seluruh ruangan. Bagi kalian yang tetap bekerja di sini, ingatlah, ini bukan akhir, ini hanya awal dari budaya kerja. Yang lebih baik, saya akan tetap hadir setiap minggu. Pelatihan akan terus berlangsung. Dan Mas Teguh akan tetap ada di sini, sebagai mata-mata saya. Aku tersenyum tipis. Saya percaya pada manusia. Saya percaya pada perubahan. Tapi saya juga percaya pada konsekuensi. Ruang meeting itu sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang penuh makna. Setelah acara usai, aku keluar dari ruangan. Di luar, hujan mulai turun, gerimis halus membasahi atap kaca showroom. Aku berdiri di ambang pintu, melihat ke arah langit. Perjuangan ini belum selesai, tapi hari ini, saya berhasil menuntaskan bab pertama dari perubahan yang lebih besar. 2 minggu sudah sejak Mbak Lani resmi meninggalkan showroom. Suasana di tempat kerja terasa lebih ringan, tidak lagi penuh tekanan atau prasangka. Para pegawai yang tersisa mulai membangun budaya kerja baru, berdasarkan prinsip yang selama ini aku ajarkan, hormat, rendah hati, dan integritas. Aku datang pagi itu seperti biasa, langit biru bersih, tanpa awan, burung-burung berkicau riang di atas atap showroom. Aku memarkir Fortuner hitamku di depan, lalu masuk melalui pintu utama. Langkah-langkahku terasa lebih ringan hari ini, bukan karena beban pekerjaan telah selesai, tapi karena aku tahu perubahan nyata sudah mulai terjadi. Di meja resepsionis, Mas Rizal menyambutku dengan senyum lebar. Ia dulunya salah satu staf yang cenderung acuh pada pelanggan, tapi sekarang justru menjadi contoh teladan bagi yang lain. Selamat pagi, Mas Arka, sapanya ramah. Ada tamu dari komunitas ojek online yang ingin test drive Fortuner TRD. Saya sudah persiapkan mobilnya. Aku mengangguk puas. Bagus, jangan lupa layani mereka dengan baik. Aku lanjutkan langkahku ke ruang meeting. Di sana, Bang Roni sedang duduk sambil membuka laptop. Ia langsung bangun ketika melihatku. Mas Arka, laporan evaluasi bulan kedua sudah saya siapkan. Aku duduk di seberangnya. Saya tunggu kabar bagus. Bang Roni membuka dokumen tersebut. Sejak Mbak Lani tidak ada, semangat kerja tim meningkat drastis. Tingkat keluhan pelanggan turun hingga 70%. Bahkan beberapa pelanggan memberikan ulasan positif di media sosial. Ia menunjukkan tangkapan. Layar sebuah postingan, datang dengan motor butut, tapi dilayani Mbak Raja. Terima kasih, Showroom Joko Motor.
Aku tersenyum. Itulah tujuan kita sejak awal. Bang Roni menambahkan. Yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah pelanggan dari kalangan menengah ke bawah. Mereka merasa nyaman datang ke sini karena tidak lagi merasa diremehkan. Aku angguk-angguk. Berarti kita berhasil. Setelah rapat internal selesai, aku keluar menuju area showroom. Di sana, Mas Teguh sedang menjelaskan fitur-fitur mobil kepada sekelompok orang tua yang tampaknya belum pernah punya mobil sebelumnya. Aku mendekat. Silakan saja tanya apa saja. Kami di sini untuk membantu. Salah satu ibu bertanya ragu-ragu. Mas, kami cuma mau beli bekas. Apakah kami bisa dilayani juga? Aku tersenyum. Di sini, tidak ada istilah cuma. Semua orang punya hak yang sama. Termasuk Anda. Wajah. Ibu itu langsung cerah. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Aku menepuk bahu Mas Teguh. Kamu hebat. Terima kasih sudah tetap setia menjaga etika di sini. Ia tersenyum tipis. Saya hanya melakukan tugas saya, Mas. Malam harinya, aku pulang ke kontrakan sederhanaku. Jalanan Jakarta masih ramai seperti biasa. Suara klakson obrolan tukang, asongan, aroma nasi uduk dari warung pinggir jalan. Semua membuatku merasa hidup. Aku merebahkan diri di kasur tipisku, lalu membuka ponsel. Ada pesan masuk dari nomor asing. Mas Arka, ini Mbak Lani. Saya minta maaf sekali lagi, saya sudah mulai kerja di toko elektronik daerah Bekasi. Saya mulai belajar lagi, arti kerendahan hati. Terima kasih atas pelajaran hidupnya. Aku sejenak, lalu balas. Semoga kamu bahagia dan sukses di tempat barumu. Ingat, masa lalu bukan akhir. Yang penting adalah usaha kita untuk berubah. Aku letakkan ponselku, lalu menatap langit-langit kamar yang retuk-retuk. Hari ini, aku bisa bilang bahwa perjalanan ini telah selesai. Aku bukan hanya berhasil mengubah cara pandang para pegawai showroom, aku juga berhasil mengembalikan harga diri banyak orang yang selama ini diremehkan karena penampilannya. Aku menutup mataku dan tersenyum dalam gelap. Jakarta mungkin masih kota besar dengan segala kesombongannya, tapi di tengah hiruk-pikuk itu, masih ada ruang untuk manusia biasa. Untuk mereka yang percaya bahwa martabat itu tidak dibeli dengan uang, tapi dijaga dengan sikap. Dan aku, Arka Dewa Putra Joko, akan terus berusaha menjadi bagian dari perubahan itu.